Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelumnya saya Audinia Sarah. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dan untuk kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nomor 1 pada bagian A. Nah, dalam nomor 1 ini kita akan membahas mengenai kombinasi, yaitu adalah cara untuk jumlah cara berbeda untuk memilih K elemen dari N elemen yang tersedia. Di sini juga sudah ada formula yang diberikan. Nah, dari formula ini akan dibuat programnya. Nah, untuk bagian A itu akan dibuat dulu program dalam fungsi secara iteratif. Nah, dalam fungsi secara iteratif yang pertama ini saya buat dulu fungsinya, yaitu dengan def kombinasi n, k. Ini maksudnya namanya itu adalah fungsi kombinasi dan di sini parameternya n dan juga k. Setelah itu ada kondisi, kita buat kondisi di mana ketika K yaitu elemen yang akan diambil dan juga N yaitu elemen totalnya lebih dari, jadi ketika K itu lebih dari N maka kita akan return 0 karena tidak mungkin. Kemudian ada hasil, yaitu adalah variabel untuk menyimpan hasil iterasinya nanti. Nah, kemudian ini baru masuk ke dalam iterasinya. Nah, di sini iterasinya itu saya menggunakan for loop yang berjalan dari I-nya itu dari 0 sampai K. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan menggunakan n min i, yaitu mewakili rumus dari n faktorial per n min k faktorial, atau bisa disederhanakan jadi seperti yang ini. Kemudian setelah itu akan dibagi oleh i plus 1, yaitu mewakili k faktorial, yang kemudian hasilnya itu akan disimpan dalam variabel hasil yang ini. Nah, kemudian dia akan looping sampai k kali, dan di return hasilnya. Di sini contohnya itu adalah menggunakan kombinasi dari 5,3 yang menghasilkan 10. Oke, yang pertama itu saya ingin menjelaskan kombinasi tidak teridentifikasi untuk kasus negatif atau K lebih dari N. Di mana jika N atau K negatif atau K lebih dari N memilih lebih banyak elemen daripada yang tersedia, maka kombinasi tidak valid. Fungsi akan mengembalikan 0 sebagai tanda bahwa kondisi tersebut tidak mungkin terjadi. Yang kedua itu saya ingin menjelaskan kondisi dasarnya. Di mana jika K sama dengan 0, artinya kita memilih 0 elemen dari N elemen, maka hanya ada satu cara, atau tidak memilih apapun. Jika K sama dengan N, artinya kita memiliki semua elemen, maka hanya ada satu cara, atau memilih semua elemen. Ini adalah kondisi dasar yang akan menghasilkan rekursif. Dan saya ingin menjelaskan rekursif berdasarkan formula. Kombinasi N K sama dengan kombinasi N kurang 1. K dikurang 1. Kemudian ditambah kombinasi N kurang 1 K. Di mana fungsi ini menggunakan rumus rekursif kombinasi. Kombinasi N K sama dengan kombinasi N kurang 1 K kurang 1 tambah kombinasi N kurang 1 K, di mana kombinasi N kurang 1 K kurang 1 kasus ketika elemen ke N dipilih, di mana kombinasi N kurang 1 K kasus ketika elemen ke N tidak pilih. Fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi dasar. Nah, kita inputkan kombinasinya, saya pilih 5 atau 3, 5 sama 3. Kita jalankan. Nah, outputnya adalah 10. Terima kasih. Baik, sebelum saya menjelaskan pertanyaan nomor 2, sebelumnya perkenalkan nama saya Anzal Nurul Falahiyah dari jurusan Ilmu Aktuaria. Nah, untuk menjalankan program ini, saya menggunakan metode selection sort. Nah, di sini yang langkah pertama kita itu adalah mendefinisikan selection sort itu sendiri. Kemudian ada n sama dengan len array. Nah, len itu tuh artinya panjang dari array itu sendiri. Nah, kemudian untuk loop pertama, itu ada for i in range n. Nah, fungsi ini itu untuk menjalankan dari indeks awal hingga akhir array. Kemudian, untuk menemukan indeks elemen terkecil di subarray yang belum diurutkan, kita menggunakan min index sama dengan i, yang dimana variabel min index itu berfungsi untuk menyimpan indeks elemen terkecil dari subarray yang belum diurutkan. Kemudian untuk loop yang kedua, yaitu for j in range i plus 1n, yang dimana loop ini tuh untuk mencari elemen terkecil di bagian array yang belum diurutkan. Nah, jika elemen di
indeks J lebih kecil dari elemen di indeks min indeks, maka min indeks diperbarui menjadi min indeks sama dengan J. Nah, kemudian kita menukar elemen terkecil dengan elemen di indeks I. Jadi yang awalnya array indeks, kemudian array min indeks, kita ubah menjadi array min indeks, lalu baru yang array indeks. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mendefinisikan sort numbers, yang dimana itu berfungsi untuk memisahkan daftar bilangan menjadi bilangan ganjil dan genap, lalu mengurutkan masing-masing menggunakan selection sort. Nah, di sini untuk memisahkan bilangan ganjil dan genap, kita bisa menggunakan num for num in numbers if num persen 2 tidak sama dengan 0. Nah, fungsi ini itu adalah untuk memanggil bilangan ganjil. Jadi cara bacanya ini adalah sisa hasil bagi sebuah bilangan atau number dengan 2 itu tidak sama dengan 0. Kemudian untuk yang bilangan genap itu bisa kita baca dengan sisa hasil bagi sebuah bilangan atau number dengan 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita mengurutkan masing-masing kelompok menggunakan selection sort yang seperti ini. Kita membandingkan dua-duanya untuk yang bilangan ganjil maupun yang bilangan genap. Kemudian untuk mengembalikan dua list terpisah, kita menggunakan fungsi return, odd numbers, dan even numbers. Nah, kemudian di sini saya tidak langsung memasukkan barisan bilangan bulat karena saya ingin memasukkan barisan itu pada outputnya nanti di akhir kayak gini. Nah, jadi saya itu menggunakan input number sama dengan input, buka kurung, kutip, masukkan barisan bilangan bulat, kemudian kutip lagi dan pakai kurung tutup. Nah, selanjutnya untuk mengubah input menjadi list bilangan bulat itu kita menggunakan number sama dengan list, map, integer, input numbers, titik split, dan kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. Nah, kurung buka, kurung tutup ini itu tuh maksudnya untuk memasukkan barisan bilangan dengan angkanya aja. Jadi kita tuh nggak perlu masukkan angka dengan koma. Jadi kita cukup masukkan angkanya saja dan spasi tanpa menggunakan tanda koma. Kemudian langkah selanjutnya itu kita memisahkan urutan dan urutkan bilangan ganjil dan genap dengan sort numbers. Nah, kemudian di sini saya gabungkan bilangan ganjil dan genap, kemudian ganjil ditempatkan terlebih dahulu, kemudian baru genap sesuai dengan perintah pada soal. Di sini saya menggunakan kode combinate numbers sama dengan odd numbers plus even numbers. Nah, kemudian untuk menentukan hasil kita cukup menggunakan print bilangan ganjil odd numbers, print bilangan genap even numbers, kemudian print gabungan bilangan ganjil dan genap, koma combinate numbers. Nah, di sini outputnya ini muncul jadi masukkan barisan bilangan bulat. Nah, di sini saya menggunakan ada angka 34, 7, 23, 32, 5, 62, 19, 4, 0, 15, 45, 27, 11, 18, dan 29. Kemudian menghasilkan bilangan ganjilnya itu berarti ada 5, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 29, 45. Kemudian untuk yang bilangan genap itu ada 0, 4, 18, 32, 34, dan 62. Dan untuk outputnya ini sudah sesuai, yaitu dari kecil ke besar, baik bilangan ganjil maupun yang bilangan genap. Kemudian di sini ada gabungan dari bilangan ganjil dan genap. Ini sesuai urutan dari yang bilangan ganjil terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan oleh bilangan genap. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 3, yang dimana kita akan menjelaskan program sederhana untuk mencari bilangan prima yang jika dijumlahkan sesuai dengan target tertentu. Jadi di awal program saya akan mengimport dua pustaka, yaitu pustaka math dan juga pustaka time. Jadi time ini digunakan untuk mengukur waktu eksekusi program, sedangkan math untuk menghitung angka kuadrat dalam pengecekan bilangan prima. Dan next kita akan membuat fungsi untuk memeriksa sebuah bilangan prima. Fungsi isPrime n ini untuk memeriksa apakah bilangan n merupakan bilangan prima. Jadi jika n kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka n bukan sebuah bilangan prima. Dan jika tidak, fungsi ini akan memeriksa apakah n dapat dibagi oleh angka antara 2 hingga akar kuadrat dari n. Dan jika ada pembagi, n itu merupakan bukan bilangan prima. Dan jika tidak ada pembagi, maka n adalah sebuah bilangan prima. Dan di sini kita juga akan mencari bilangan prima dan non prima itu sendiri. Di bagian ini kita akan memfilter bilangan-bilangan yang ada dalam daftar input. Prime data, daftar yang hanya berisi bilangan prima, kita akan menggunakan isPrime x untuk memfilter hanya bilangan prima dari data yang dimasukkan. Dan juga non-prime daftar yang berisi bilangannya bukan prima, kita akan menggunakan kondisi not isPrime x untuk memeriksa bilangan mana yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Dan di sini juga ada peringatan, di mana peringatan ini untuk memeriksa setelah memfilter bilangan prima dan non prima tadi, jika ada bilangan yang bukan jika ada bilangan yang bukan prima, program ini akan memberikan peringatan kepada pengguna. Peringatan ini akan menampilkan data bilangan yang tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah bilangan prima. Dan kita juga akan menandai waktu eksekusi, di mana di sini start time sama dengan time. Bagian ini mencatat waktu awal sebelum pencarian dimulai. Waktu ini digunakan untuk menghitung durasi eksekusi sebuah program. Dan di sini kita juga akan menggunakan algoritma searching, yang di mana linear searching. Pada bagian ini kita akan mencari pasangan bilangan prima yang jumlahnya sama dengan target yang kita mau. Kita menggunakan dua loop untuk memeriksa setiap pasangan bilangan prima. Loop pertama, di sini kita akan memeriksa setiap bilangan prima dalam daftar prime data. Dan loop kedua mulai dari indeks berikutnya setelah i untuk menghindari memeriksa pasangan yang sama lebih dari sekali. Dan jika jumlah pasangan bilangan prima sama dengan target, pasangan tersebut akan ditambahkan ke dalam list pasangan prima. Dan di sini kita akan menyimpannya di sini.
variabel ini adalah daftar yang digunakan untuk menyimpan pasangan bilangan prima yang jumlahnya sama dengan target. Setiap kali pasangan ditemukan, pasangan tersebut akan ditambahkan ke dalam variabel tersebut. Dan jika mengukur waktu eksekusi setelah pencarian, oke, jadi di sini setelah pencarian pasangan bilangan prima telah selesai, kita mencatat waktu akhir menggunakan di mana end time di sini sama dengan time titik time. Waktu eksekusi dihitung dengan mengurangi start time-nya dengan end time-nya yang akan memberikan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pencarian dalam satuannya detik. Oke, next di sini kita ada input dari data pengguna. Bagian ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan daftar bilangan yang diinginkan. Pengguna diminta untuk memasukkan angka-angka dalam daftar yang dipisahkan dengan spasi, dan di mana map ini integer titik-titik digunakan untuk mengonversi input string menjadi bilangan bulat. Pengguna juga diminta untuk memasukkan nilai target penjumlahan yang akan digunakan untuk mencari pasangan bilangan prima. Oke, next kita akan menjalankan fungsi pencarian bilangan prima itu sendiri. Setelah data dan target dimasukkan, kita akan menjalankan fungsi find prime pairs linear untuk mencari pasangan bilangan prima yang jumlahnya sama dengan target. Fungsi ini mengembalikan dua nilai, di mana prime pairs ini daftar pasangan bilangan prima yang telah ditemukan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan sebuah pencarian. Oke, next ada menampilkan hasil pencarian itu, di mana setelah melakukan pencarian, kita meriksa apakah ada pasangan yang ditemukan. Jika pasangan ditemukan, kita tampilkan pasangan bilangan prima tersebut. Dan jika tidak ada pasangan yang memenuhi kriteria, kita memberitahu pengguna bahwa tidak ada pasangan yang berpasangan sesuai yang kita mau tadi tersebut. Dan di akhir kita akan menampilkan waktu eksekusi, di mana di bagian akhir program kita menampilkan waktu eksekusi program yang dihitung sebelumnya. Waktu ini ditampilkan dengan presisi 9 angka desimal untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan sebuah pencarian. Dan kita tinggal masukin input, itu program yang tadi kita buat, dan kita masukin input aja. Dimana kita pakai spasi misalnya seperti ini. Dan kita masukin target penjumlahan yang kita mau, misal kita pengen 5. Dan di sini peringatan bahwa dalam list yang kita masukin tadi ada 4 sama 9 yang bukan bilangan prima, dan juga pasangan bilangan prima yang menjumlahkan angka yang kita mau itu adalah 2 dan juga 3, dan waktu eksekusi yang kita dapatkan adalah 0,0000739 detik. Oke, sekian dari saya, terima kasih.